untuk mengeluarkan bau harum yang sulit atau yang tidak bisa dideteksi. Tapi yang boleh bagaimana? Ya kita memperbaiki tentang hal-hal yang buruk yang pernah kita kerjakan waktu itu. Kita itu. Dan di sini macam-macam sesaji yang kita keluarkan, termasuk ada bunga 7 rupa, ada bunga cok bakal, ada tumpeng, ada pisang ayu, ada air degan dan lain sebagainya, dan ada nasi uduk dan lain sebagainya. Itu semuanya ada maknanya masing-masing. Makna dari semua yang kita keluarkan di depan ini adalah mengingatkan pada kita semua bahwa manusia hidup di dunia itu harus mempunyai atek-atek. Atek-atek itu pegangan, ya, pegangan hidup, ya. Makanya dinamakan degan. Atek-ateke Hyang Maha Suci utawi atek-ateke Hyang Maha Agung ingkang sampun kasalira dhateng jiwa raga kula panjenengan sami menika sebenarnya napa? Sebenarnya toya. Makanya kathah tiyang Jawi menika Gusti menika dipun wastani Sang Hyang Toya. Buktinipun apa? Buktinipun kathah para ilmuwan yang menyatakan bahwa berapa persen tubuh kita itu 75% tubuh kita itu mengandung air. Jadi sumber kehidupan manusia adalah terdiri dari 75% terdiri dari air. Nah, yang 25% dari unsur api dan unsur angin. Lalu ada keterangan bahwa manusia diciptakan dari 4 unsur, ada bumi, ada air, ada api, ada angin. Lalu buminya kemana? Buminya sudah menjadi tajali Tuhan atau menjadi tajali Gusti, ya menika diwastani wadak atau badan seutuhnya. Lah kok ngoten pripun? Buktine nggih. Nalikane wadak menika sampun kecalan atau sudah kehilangan air, sudah kehilangan angin dan sudah kehilangan api, wadak tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun ada ada hubungannya, ada antara angin, antara api, antara air. Ada angin, ada api, ada air tanpa ada wadak, nanti kita juga nggak bisa apa-apa. Tapi 50% dari unsur bumi hanyalah wadak atau adalah hanya tempat untuk bersemayamnya antara air, antara api, dan antara angin. Itu tentang degan. Yang kedua, pisang wangi atau pisang ayu. Pisang ayu adalah melambangkan perjalanan hidup kita. Makanya pisang itu kebanyakan rata-rata rasanya manis. Dalam arti manis itu bukan pemanis atau memanis-maniskan perilaku, tapi perilaku yang manis itulah akan melahirkan bau harum atau melahirkan cerita kita atau melahirkan omongan-omongan dari yang melihat. Artinya dikala kita tuh sudah bisa melakukan perilaku-perilaku atau hal-hal yang baik, maka catatan kita juga catatan baik. Tapi dikala kita itu melakukan hal-hal yang buruk, maka catatan kita juga catatan buruk. Itulah simbol dari pisang wangi. Bunga 7 rupa. Bunga 7 rupa adalah pitu. Pitu adalah pitulungan. Artinya gimana? Setiap manusia itu melakukan hal yang buruk dan hal yang baik. Namun antara buruk dan baik itu karena sudah menjadi bunga-bunga hidup
atau dadi kekembangane urip atau dadi lakune urip, maka di antara 7 rupa dari unsur bunga yang semuanya itu mengeluarkan bau harum. Kalau bunga 1 dan 2 masih bisa dideteksi, oh ini baunya bunga mawar, oh ini baunya bunga kenongo. Tapi kalau sudah 7 rupa ini dicampur menjadi satu, kita sulit untuk mendeteksi ini baunya bunga apa. Yang intinya dari 7 bunga itu adalah untuk mengeluarkan bau harum yang sulit atau yang tidak bisa dideteksi. Yang artinya bagaimana? Ya artinya maka manusia itu jangan pernah menyesali dengan perbuatan buruk. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa wah saya dulu Mbak Darno, saya dulu Pak Darno melakukan hal seperti ini dan lain sebagainya. Itu artinya menyesali. Jadi nggak boleh kita itu menyesali perbuatan. Tapi yang boleh bagaimana? Ya kita memperbaiki tentang hal-hal yang buruk yang pernah kita kerjakan waktu itu. Kita hanya menyesali tapi kita tidak merubah. Ya percuma. Makanya tidak seperti simbol yang kita keluarkan pada hari ini, yaitu bunga 7 rupa. Makanya setiap manusia itu sudah pernah melakukan hal yang buruk sekalipun, lalu dia itu bisa merubah perilaku yang buruk itu menjadi baik, maka bau-bau yang tadinya tidak disukai oleh orang lain atau bau-bau yang tadinya tidak diharapkan pada diri kita, semuanya akan muncullah bau yang baru yang sulit dideteksi. Artinya bagaimana? Kenapa orang yang dulunya perilakunya seperti ini kok tiba-tiba sekarang itu menjadi begini? Nah itulah simbolis dari bunga 7 rupa. Lalu yang berikutnya ada nasi uduk. Nasi uduk identik dengan rasa apa? Gurih. Yeah. Nah apa simbol dari nasi uduk dengan rasanya yang gurih? Jadilah kita manusia itu yang bisa urip, urap, lan urup. Urip artinya karena kita sama-sama hidup. Dikala kita itu dicubit merasa sakit, maka kita janganlah mencubit orang lain. Itu namanya urip. Lalu urap. Sudah selayaknya bahwa kita itu harus berteman, tidak harus melihat siapa dia, tidak harus melihat agamanya apa, tidak harus melihat dia berbangsa apa. Jadi sesama manusia, sesama hidup kita harus bisa saling asah, saling asih, dan saling asuh. Tapi kalau orang yang sudah kita hargai di sini, yang kita sudah perilakukan seperti itu, kok di sini ngelonjak dan di sini malah membuat keonaran, membuat kerusakan, ya kita jangan tinggal diam. Maka walaupun ini nasi uduk, nah rasanya gurih, tapi kalau sudah kebanyakan perut bisa senep, kadang-kadang kita bisa pusing. Sama dengan kita. Dikala di sini sudah ada bangsa lain yang beragama lain dan berkulit beda lain, kita hormati, kita terima dengan baik, tapi dia kok ngelonjak. Ya kita jangan segan-segan. Untuk apa? Untuk bersama-sama kita sikat, jangan dikasih ampun. Karena negara ini bukan milik orang-orang seperti itu. Negara ini milik kita sendiri pribadi orang Jawa. Makanya sifatnya uduk walaupun putih dan gurih. Artinya bukan kita itu harus mengalah, tapi kita itu bukan kita kalah tapi harus mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah, tapi kalau kita kalah artinya kita itu pasrah. Maka beranilah menjadi sifat uduk. Lalu di sini juga ada ayam yang masih wungkul, masih utuh, adalah keutuhan pada diri kita masing-masing. Dikala kita tuh mempunyai tekad yang utuh, tekad yang kuat, dunia tidak ada yang tidak mungkin.
semuanya bisa kita mungkinkan dengan diri kita sendiri. Dan apa contoh dari ayam? Ayam tidak pernah bingung mencari makan, tapi dikala dia sudah bangun tidur, dimanapun akan menemukan makan.